Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Rabu 26 Januari 2022 merupakan peringatan wajib Santo Timotius dan Titus, Uskup. Bacaan dibawakan oleh Bernadette Esther, Mazmur dilantunkan oleh Sirila Cahyoyanti, dan renungan ditulis oleh Julius Andrianto. Selamat menekuni Sabda Allah. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada Titus, bab 1 ayat 1 sampai dengan ayat 5. Dari Paulus, hamba Allah dan Rasul Yesus Kristus, yang ditugaskan memelihara iman orang-orang pilihan Allah dan pengetahuan akan kebenaran seperti yang tampak dalam ibadah kita. Jadi berdasarkan pengharapan akan hidup yang kekal, yang sebelum permulaan zaman sudah dijanjikan oleh Allah yang tidak berdusta, dan yang pada waktu yang dikehendakinya telah menyatakan firman-Nya dalam pemberitaan Injil yang telah dipercayakan kepadaku sesuai dengan perintah Allah, Juru Selamat kita. Kepada Titus, anakku yang sejati dalam iman bersama, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus, Juru Selamat kita, menyertai engkau. Aku telah meninggalkan engkau di Kreta dengan maksud supaya engkau mengatur apa yang masih perlu diatur, dan supaya engkau mengangkat penatua-penatua di setiap kota seperti yang telah kupesankan kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Ceritakanlah karya-karya Aku Tuhan di antara segala suku bangsa. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan. Menyanyilah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah nama-Nya. Ceritakanlah karya-karya Aku Tuhan di antara segala suku bangsa. Kabarkanlah dari hari ke hari keselamatan yang datang daripada-Nya. Ceritakanlah kemuliaan-Nya di antara bangsa-bangsa. Kisahkanlah karya-karyanya yang ajaib di antara segala suku. Ceritakanlah karya-karya Aku Tuhan di antara segala suku bangsa. Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berikanlah kepada Tuhan kemuliaan nama-Nya. Bawalah persembahan dan masuklah ke pelataran-Nya. Ceritakanlah karya-karya Aku Tuhan
dunia ditegakkannya tidak akan goyah. Ia akan mengadili bangsa-bangsa dalam kebenaran. Ceritakanlah karya-karya Aku Tuhan di antara segala suku bangsa. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan mengutus Aku menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin dan memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah Injil suci menurut Lukas, bab 10, ayat 1 sampai dengan ayat 9. Pada suatu hari, Tuhan menunjuk 70 murid, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahulinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, "Tuaian memang banyak, tetapi sedikitlah pekerjanya. Karena itu mintalah kepada Tuan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pergilah, camkanlah, Aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, 'Damai sejahtera bagi rumah ini.' Dan jika di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal padanya. Tetapi jika tidak, salammu itu akan kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Jika kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, 'Kerajaan Allah sudah dekat padamu.'" Demikianlah sabda Tuhan. Teguh dan setia dalam pekerjaan-pekerjaan Allah. Renungan dibawakan oleh Julius Andrianto. Ibu, Bapak, dan saudaraku terkasih, perutusan Yesus puluhan ribu tahun lalu kepada murid-muridnya adalah juga merupakan gambaran perutusan kita di dunia saat ini. Ketika Yesus mengutus para murid-muridnya untuk berjalan berdua-dua ke tempat misi, Dia memberikan kepada mereka sebuah visi, sebuah cara pandang yang luas, bahwa lahan yang besar sudah siap untuk dituai. Lahan yang besar itu adalah dunia tempat para murid-muridnya berkarya. Lahan yang besar itu pula adalah dunia tempat kita hidup saat ini.
Kita semua diutus Tuhan untuk menjadi penabur kebaikan dan kasih. Setiap orang memiliki tugas perutusannya masing-masing, dan setiap dari kita pun mendapatkan tawaran perutusan dari Tuhan. Tinggal apakah mau diambil atau tidak. Hal serupa juga dengan Timotius dan Titus, menerima perutusan dan mewartakan kabar gembira bersama Rasul Paulus. Berbagai perjuangan, penderitaan dialami oleh Timotius karena ketulusan iman dan kesaksiannya. Hingga pada akhirnya sama seperti Paulus, Timotius pun wafat sebagai martir. Lalu bagaimana dengan Titus? Sosok Titus adalah sosok yang bijaksana dan dapat dipercaya. Maka Paulus mengutusnya ke banyak daerah misi untuk membantu umat dalam memulihkan perdamaian dalam banyak perselisihan dan membantu umat dalam memperteguh iman mereka kepada Yesus. Maka Titus adalah pembawa damai. Itulah kira-kira sebutan untuk Titus. Timotius dan Titus serta kita semua adalah seperti anak domba di tengah-tengah serigala. Kalau kita dengar pada bacaan Injil tadi, Yesus berkata, "Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala." Mengapa seperti anak domba? Hewan yang cenderung lemah, mudah hilang, mudah tersesat, tetapi dia patuh dan taat. Tetapi kenapa kok Yesus tidak memilih hewan yang kuat, hewan yang galak, seperti kuda atau gajah, atau harimau, atau singa? Yesus mengisyaratkan agar kita tidak melulu berpikir bahwa kita tidak bisa apa-apa atau tidak siap dalam sebuah perutusan. Sebagaimana domba, Yesus hanya ingin kesetiaan, ingin kepatuhan dan ketaatan, serta mendengarkan suara Sang Gembala, yaitu Yesus sendiri, dan bukan suara-suara dari yang lain. Untuk itulah Yesus berpesan supaya jangan memberi salam kepada mereka yang dijumpai di jalan, agar tetap fokus dan hanya mendengarkan kata-kata Yesus. Janganlah juga takut untuk sebuah perjalanan perutusan walau tanpa bekal apapun. Dia menghendaki kita untuk mempercayakan ini kepadanya, menyerahkan semua karya dalam perutusan kita kepadanya. Ibu, Bapa, dan saudaraku terkasih, marilah kita tetap teguh dan setia dalam perutusan, walaupun dianggap tidak becus, dicaci, dihina, dibenci, difitnah, dan lainnya. Itulah serigala-serigala dalam dunia masa kini yang siap menerkam. Sebuah wajah keteguhan, cinta, dan kesetiaan dalam sebuah perutusan sudah sangat jelas dibuktikan oleh Yesus dalam menyelesaikan perutusannya sebagai Mesias hingga wafat di salib. Janganlah pula kita merasa sendirian karena banyak teman-teman yang mau menjadi rekan seperjalanan dan mendukung semua upaya baik kita. Terima kasih, Tuhan memberkati.